Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Kotok yang judulnya Kasir Kotok Maret. Nah, kasir kotok Maret maksudnya apa nih? Apa ada yang pernah terjadi sesuatu di dunia nyata? Kalau ada yang tahu komen ya, bre ya. Saya juga penasaran. Dan bre, tolong ya dukungannya untuk channel ini, semoga kedepannya makin sukses dan semakin besar. Amin ya, biar saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten reaction selanjutnya ya, bre ya. Oke, bre, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Kotok. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Kotok. Seperti biasa, sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasa juga kalian like ya. Jangan lupa untuk subscribe tentunya. Dan langsung aja kita play. Masterpiece 2025 dirapikan dengan niat yang tulus dan effort yang gak neko-neko. Nilai estetika dari rak toko retail ini adalah 10. Oke. Itulah teman-teman, usaha tidak mengkhianati hasil. Karena para pengkhianat udah diborong sama parlemen. Cakep. Ini orang itu gua, bang. Panggilan gua apa? Tergantung. Lu itu orangnya beradab atau biadab. Kalau lu orangnya biadab, Tablo, bantu di kasir bentar, Blo. nah itu langsung ada tuh contohnya. Udah kerjaan gua sehari-hari, bang. Ngerapiin barang, masang label harga, nukerin barang di toko sama duit orang, ampe ngekinclongin lantai, ampe lu bisa lihat bool lu sendiri noh. Bosen? Iya, gitu-gitu aja. Iya, gua nih di umur segini ya, kalau nonton SpongeBob tuh pandangan gua udah beda, bang. Kalau dulu waktu kecil jiwa gua di SpongeBobnya, ih enak banget ya jadi SpongeBob, ceria banget. Ternyata pas udah gede gue baru sadar gue ini Squidward, bang. Sesekali aku ingin menarik napas dan tidak mencium bau barang atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan. Baru kita ngobrol soal napas, tiba-tiba si tolol satu masuk. SOP-nya kita jadi mode robot dulu. Selamat datang di Kotok Maret, selamat belanja. Kesalahan yang kubuat adalah menyanyiakan hidupku di Kotok Maret ini. Tapi sebuah kunjungan ke Kotok Maret membuat semua orang bahagia. Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman, aku rasa mati itu lebih enak. Sumpah, sering kali kalau lu nonton Kotok ya, lu tuh cuma lagi nonton Squidward versi Kotok. Udah, seandainya ada kerjasama baik antar umat manusia ya, mungkin hidup gua nggak lebih berat dari ini, bang. Gue cuma ngarap satu aja, nggak muluk-muluk, cuman ngarap minimal satu hari ini gua lancar aja dah. Tapi si abang tolol satu, nilai kerjasamanya tidak ada, bang. Sepele sih, tapi itu udah cukup buat gue jadi alasan mau gampar dia. Tapi gamparnya dalam hati. Pertama-tama ada yang inspirasi otak dia buat ngambil wipol. Terus dia jalan-jalan tuh, aja nyampe dia di tempat roti. Tiba-tiba ada yang nyamber otak dia lagi. ngapain gua ambil wipol ya? Oh, gua mau ngambil spread malah wipol. Warnanya sama sih. Terus ini taruh mana ya tadi? Taruh sini aja deh. Kan tadi bisa pindah sendiri ke tempatnya. Nilai estetika dari rak toko retail ini adalah Berapa dikasih jelas? 11 dari 100. Dari 100. Biar lu semua pada tahu ya, ini barang kagak punya kaki, kagak punya nyawa. Jadi kalau lu naruhnya sembarangan, ya naruh balik siapa? Lah kami ini jolim lu, nganggep remeh dosa kecil lu. Atau kalau emang jidat lu kagak nyampe ya, minimal jangan cepet-cepet amat jidat lu. Naruh wipol di tempat roti kan tolol, Pak. Itu sama aja naruh orang yang nilai rapotnya 6 ke badan parlemen. Cakep. Cakep, nyinggung lagi. Yang harusnya nggak ada jadi ada, bang. Gara-gara orang pada biadab semua. Tolol satu tadi udah contohnya. Nah sekarang tolol dua datang tuh, bang. Tolol dua datang di Kotok Maret, selamat. Ini pelanggan-pelanggan yang ya Nggak, no. Apaan bang? Taruh bang, Nggak bisa. apaan nih bang? Kesetin kaki. Kalian adalah kecoa yang sulit disingkirkan. pengennya sih gitu kalau ya, gue punya tapi nyali nggak tuh bisa. orang udah gue tendang kayak begitu, bang. Sepele, gue tahu. Tapi dosa kecil lu lama-lama jadi bukit, anjing. Mas, Bener susu ibu banget. hamil di mana ya? Tolol 3 dateng. Maksud gue susu hamil tuh kata pertamanya aja udah susu ya. Berarti kan di tempat susu. Atau minimal cari dulu apa sendiri. Lenje amat jadi orang gatel. Tapi mengingat SOP-nya maksa gue jadi robot, ya udah. Oh, di sebelah sini, Pak. Ini dia, Pak. Oh, kalau Pampers di mana, Mas? Pampers ada di sini, Pak.
Ini dia, Oke. Pak. Kalau ini Mas, rantai sepeda di mana? Terus gak jadi beli lagi. Kalian adalah kecoa ya. Aduh, Bahkan capek ngeluh lah aja udah pokoknya. Dari satu hari membosankan gua, cuma satu yang gua tunggu-tunggu, Bang. Waktu pulang. Pulang. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku. Oh. Kan berangkas belum dihitung, Blo. Iya lagi, nggak apa-apa. Sebentar lagi gue bisa santai. Bisa anjing lo dunia, gue mau santai. Kerjaan terakhir sebelum tutup adalah ngitungin duit berangkas, Bang. Buat Bener. laporan yang ke atas. Kerjaan Udahan kasir. dari itu, gue bisa. Lah, kok minus? Nah, sering banget sih terjadi kayak gitu. Soalnya gue pernah kerja di leasing dulu, Bre, ya. Kasirnya pernah minus, ternyata ya ada yang keselip atau gimana gitu ya. Lelah pokoknya. Next lah, Bre. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Jangan saja kita play. Kasir kotok kemarin. Ngantuk nih. Ada kartu membernya nggak? Ada promo dari Sunlight, Mbak. Ada tas belanja kembalinya mau disumbangkan. Terima kasih, silakan datang. Di dalam sebuah pekerjaan sudah menjadi hal lumrah bahwa tekanan datang dari dua hal, Bang. Pertama, tekanan pekerjaan yang kerjaannya susah dan ribet. Kedua, tekanan materi karena gajinya kecil atau bosnya pelit dan demit. Tapi kalau hospitality nambah lagi satu tekanan tuh. Tekanan batin. Karena umat manusia terbagi menjadi berbagai macam kebiadaban yang dimilikinya masing-masing. Ditambah lagi kerjaan gue yang cenderung dipandang rendah sama orang, Bang. Padahal yang pandang rendah gue tuh semua. berak juga, pipis juga, ngent juga. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, terus, lurusin aja Mbak, lurusin. Lah Bang, kan parkirnya gratis Bang. Lah, katanya sokap. Lah itu gede banget di situ tulisannya. Parkir Lah, emang gratis. dia bilang parkir gratis. Lah itu tulisan gede banget loh itu. Lah, situ yang nggak bisa baca. No, perhatikan lagi. Parkir di sini. koma. BTW di dunia ini nggak ada yang gratis. 2.000 Mbak, turun Mbak. Nah, Ditambah. gitu kan enak. Ini 2.000 tukang bisa parkir membuat kayak Anda gini, miskin, Bre, rese kawan. banget. Lah ini ya. gua nggak diseberangin mentang-mentang udah dapet duit loh. Mbak, kalau nyebrang aja nggak bisa, nggak usah bawa motor, Mbak. Emang ini duit udah include nyebrangin? Ini duit nitip motor di tanah orang. Ya emang nih tanah punya lu apa? Ya bukan juga. Ini tanah tuh punyanya Allah. Mau ngelawan Nah, Allah, Mbak. tuh. Kata gue mah ya enak bener ya jadi tukang parkir. Kerja bercanda, gaji dipaksa. Lah gue di sini gaji Oke. bercanda, kerja diperkosa. Gue di sini kan digaji buat Kerja jadi pramu ya. diperkosa. Formalitasnya begitu, Bang. Artinya tugas gue tuh ngedisplay barang. Ini keluh nurunin kesah barang, orang yang taruh kerja di gudang. Indomie. Terus Apa gue di sini sih? ngapain? Apa ya Ini di- kan kasir, nih. kasir Tugasnya nih, Mbak Bre. kasir Hampir dong. gue salah Ternyata toko ini menerapkan konsep loyalitas tanpa batas. Nah. Maksudnya kita dituntut buat bisa semua, Bang Tai. Bahkan kalau lu mau tahu ya, Bang, gara-gara gua quote on quote bisa, seseorang yang jabatannya berada di atas sana yang biasa disebut koordinator wilayah, itu nyerahin tugas laporan sales harian ke gua seorang pramu, Tai. Blok, tablok. Ntar lu tolong kerjain lagi ya laporan harian. Biasa, kan lu bisa. Udah mau main Angry Bird lagi. Gara-gara katanya gua bisa, kerjaan gua Oh, ini Angry nambah. Bird Loyalitas tanpa batas. Aduh, Gajinya nambah. itu suara. Tidak. Sebutan lain dari gaji bercanda kerja diperkosa. Saran gua Ya, mah ya, ya, teman-teman, bener. kalau lu bisa diam-diam aja. Karena ternyata di negeri kotok bisa itu adalah ujian. Kalau tenaga Nah. gue diperes gue masih oke dah, gue masih muda gitu. Tapi kalau duit gue diperes juga nih, gue ngajak lu mikir nih, Bang ya. Kan tulang gue udah dibanting seharian di mari ya. Keringet gue udah ngalir 5 galon nih. Masa tahu-tahu gue mesti keluar duit lagi kalau duit diberangkas minus. Tiap Minus, hari bener ada aja banget. minusnya, Bang. Lah, Nah. kok minus? Lagi? Ini untuk yang terakhir kali. Aku akan pindah jauh sehingga aku bisa memanjakan diriku. Aku lebih suka merobek otakku, membawanya ke tengah-tengah perempatan terdekat dan bermain lompat tali dengannya daripada harus kerja di tempatku sekarang ini. Itu beneran mau pindah lu? Ya enggak lah, pindah kemana gue ganda. Nggak apa-apa, Blok. Kan kita kerja di sini tuh loyalitas tanpa batas. Satu goblok. Ini sebutan lain dari kerja diperkosa, gaji diperkosa. Bentar. Si kepala toko bukannya tadi habis ngambil rokok ya? Oh ya udah, gue tanya dulu. Katanya kagak, Blok. Serius? Perasaan dia ngambil rokok deh tadi. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Ngomong, Bang, Nyali. ngomong. Jangan mau ditindas, Bang. Ya udahlah. Jadi yang ini gimana nih? PT-PTan lagi apa? Ntar dulu, lu yakin gak dia ngambil rokok? Ya gue sih yakin banget. Itu loh yang lu nanya ke gue. Itu si Cos ngambil rokok belum detail ya? Itu loh, masa lupa? Oh iya ya. Ya udah deh, gue tanyain lagi. Teman gue tuh emang lebih berani daripada gue, Bang. Dia tuh berani ngomong enggak sama orang. Kalau gue beraninya ngomong, oh ya udah deh gitu. Cemen. Cemen Bener nih, nyalinya. Blok. Lupa katanya dia. Berak. Kalau nggak diingetin juga masih pura-pura lupa itu. Lah masih minus anjir, dari mana lagi sih? Ya udahlah, ini PT-PTN aja cuma 14.000 kan. Tanyain no kepala toko lu ikut nggak? Ya udah bentar.
Kata dia lu 7, gua 7, Blo. Lah, kita doang nih, dia kagak. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Nyali. Ya emang banget ya sering minus kayak itu. Gue pernah ketemu teman gue, bukan temannya teman gue yang kerja kayak gitu, bre, sering banget minus. Dan bahkan gajinya hampir habis cuma untuk nalangin minus. Jadi gue nggak paham kok bisa kadang ada minus itu gimana ya. Dia padahal nggak ngambil, ya teman-temannya nggak ngambil, ya saya nggak tahu gimana itu terjadi. Ya entahlah, next lah. Oke bre, sekarang kita udah berada di part ketiga ya. Kita like dulu seperti biasa dan langsung aja kita play. Ini gimana urusan minus-minus kayak gini, sebenarnya ribet banget be. Banyak banget orang yang kayak gini nasibnya gitu loh. Biar lo nggak penasaran, gue kasih tahu gaji gue UMR bang. Itu gede atau enggak tergantung kepala mana aja yang kita pegang. Kalau kepala gue doang berarti satu kepala. Gaji UMR tuh ngepas lah. Tapi kalau nambah kepalanya emak gue, nah ini udah 2 kepala nih. Itu agak neken juga tuh bang. Apalagi kalau ada satu bajingan ikut-ikutan nih. Panggil aja bajingan. Enggak, belum. Anggap aja suara toke. Satu-satunya makhluk hidup ciptaan Allah yang bisa gue percaya itu cuman emak gue bang. Nih mak, titip ya. Makanya kalau habis gajian gue minta tolong emak gue simpenin baik-baik duit gue. Karena bahkan gue gak percaya sama diri gue sendiri bang. Habis gak karuan kalau emak gue mah. Makanya gue nabung di emak gue bang. Maksudnya bakal beli motor bang, supaya gue ke toko kagak naik angkot mulu. Tapi entah bagaimana ceritanya ya, si bajingan satu noh, dia tuh punya indera alarm kayak Spiderman gitu bang. Tapi nyalanya kalau gue punya duit. Gue pinjam dulu dong 200 bakal kotak 2 lagi habis nih. Coba dari mana bisa tahu dia? Tiap kali gue punya duit tiba-tiba tahu dia. Pasti lu juga sering ketemu orang kayak begini kan? Modelan kayak begini banyak soalnya. Nggak mau tahu, pokoknya jangan lo kasih tuh duit bang. Nggak ada duit gue, belum gajian gue. Lah itu yang dipegang emak duit capek. Ini anak emak tai juga ya. Lu kayak cari kerja sono, punya anak punya bini lu. Masa sekolah anak lu gue mulai bayarin? Ya sekarang lagi belum ada. Pinjam dulu ngapa 200. Ntar gue dapat kerja gue nggak sudi kalau gua, nggak sudi ya. ganti. Ya kapan? 2 tahun udah nganggur lo. Sekarang total utang lo sama gue udah berapa gue tanya? Udah deh, udah emang nggak mau ada ribut ya. Nih pegang dulu 200 nih, nggak apa-apa kan? Aduh, Bang, masa lu kelecehin begini gitu. diam aja sih bang. Lu boti ya? Boti, abang tai. Lah masih minus anjir, dari mana lagi sih? Ya udahlah, ini PT-PTN aja cuma 14.000 kan. Tanyain no kepala toko lu, ikut nggak? Ya udah bentar. Kata dia lu 7, gua 7 Blo. Lah kita doang nih, dia Gitu kagak. Lu aja. coba ngomong aja sono sama dia. Gue nggak sudi bre kerja tempat kayak gini bre. Sumpah. Ngomong nggak lu? Ngomong nggak lu? Ya udahlah, biarin aja dah. Cupu. Cupu. Bukan pala toko itu, pala tipe. Abang tai, duit Gua minus nih tai. jujur dan amanah loh bang. Masa orang yang jujur dan amanah kayak gue rezekinya mesti dipotong lagi sih? Masuk akal apa kagak bang? Ini efek dari lapangan kerja yang sedikit bang. Sekalipun gue berhenti karena gue nggak senang diginiin, bakal ada 100.000 orang lain yang senang-senang aja diginiin sama orang kaya. Karena emang nyari kerja susah, masih mending diginiin sama bener orang juga, kaya masuk daripada akal, nganggur. Makanya kenapa manusia di negeri kotok pada stres? Masuk akal apa kagak bang? Buat yang Nah bre, ya dari kejadian ini juga kayak ingat ya kerabat yang gue kenal dari subscriber Mas Yul Official. Gue nggak bisa sebut namanya, tapi gue tahu banget dan semoga kalau dia nonton, dia pernah cerita pernah ngalami kayak gini. Karena kebetulan dia ke jaga warung dan dia ngalami hal serupa kayak gini, kayaknya minus atau mungkin dia difitnah sama temennya atau gimana. Dan ya kasihan banget, memang kerja di warung itu kayak jaga toko gini nggak mudah bre ya. Kadang ada aja yang bandel, kadang ada aja yang culus atau gimana, macam-macam ya. Buat kerabatku yang dari Malaysia, bersabar ya, semangat terus kerjanya. Gue nggak bisa sebut namanya di sini ya. Oke lanjut. baru mulai kerja di toko retail pasti ngadepin antrian segini panjang tuh langsung panik. Jadi rentan banget nih bagi pemula buat salah hitung, ujung-ujungnya duit berangkas kena minus. Tapi kalau gue sih be aja, orang lama gue mah. Nah sekarang bayangin nih bang, antrian segitu panjang, belanjaannya segitu banyak, belum kalau ada cincong bacot beli token lah, beli tai lah. Pacar kita nelponin mulu, nge-WhatsApp mulu tai. Gak ngerti banget, cowoknya lagi kerja nyari duit tai. Ditambah lagi ada emak-emak tai sedang bergelagat nyelak antrean tai. Pecah gak tuh pala lu? Gue sih gak mau tahu ya budaya antri, gak mau tahu gue. Bu silakan antri ya. Aduh tolong deh, saya lagi buru-buru nih mas. Ya emang lo katanya di belakang lo kerjanya ngupil doang kali. Lah Yang iya. buru-buru bukan anda doang ibu. Yang berhak buru-buru kan cuma anggota parlemen di Bener. jalanan sambil tetot-tetot. Cakep. Gak bisa nih bu, maaf ya. Silakan antri Ya dari. lah mas, ini dikit doang kok. Yang ini Nggak masih bisa juga kayak baik kok gitu. ini ya kan mas. Lo gak tahu ya lo dalam hati dia lo mau digampar bu. Ini ras terkuat satu ini cara berpikirnya terserah dia Nggak banget. bisa kayak Paksa, gitu, Bang, suruh utamakan antri, jangan mau antri. kalah lu. Ya udah bu, sini bu. Ya elah, Nih, lembek. lembek. Ada lagi tambahannya? Mas lain kali mas, kalau ada orang nyelak antrian jangan dilayanin. Tuh, gue yang Nah, salah tuh bang. kan. Gue Iya. tahu sih, tapi gimana? Ya udah gue yang salah dah. Iya dah, gue yang goblok ya. Harus punya nyali memang kalau kayak gini bre, harus punya nyali. Orang-orang kayak gitu yang nyelak antrian ya harus kita punya nyali. Kita kalau benar ya harus punya nyali gitu loh.
walaupun dia itu entah mama atau gimana ya, buat emak-emak yang suka nyelak antrian, pikir pakai otak kalau nyelak ya. Besok ada mama nyelak antrean, gue lempar aja ke Ciliwung biar mandi sono. Lo lain kali nemu yang begitu bilang gua aja, ntar gua yang ngomong. Nah, Ya udah deh. Beli apa Mbak goblok? Ditelepon berkali-kali kenapa nggak dijawab? buat mbak pacarnya ya, kasihan pacar lu lagi kerja ya, pengertian dikit lah, lagi kerja gitu ya. Next. Nah bre, sekarang kita udah berada di person seperti bisa kita like dulu, jangan saja kita play. Oke, lanjutannya gimana bre ya? Seru banget nih kotok Maret. Kasih kotok Maret. Beli apa Mbak goblok? Ditelepon berkali-kali kenapa nggak dijawab? Tadi naik kapan kesini ya Allah, naik ojek? Jawab, ditelepon berkali-kali kenapa nggak diangkat? Ya kan situ lihat sendiri kita lagi kerja ini. Nggak usah banyak alasan deh. Lah kan tadi minta dijawab, astagfirullah. Kamu udah gak sayang lagi sama aku? Ya Allah. Lah kok diambil sih? Ini aku sita. Ya buat apaan itu? Percuma punya HP juga. Jangan mau kalah bang, harga diri lu premium. Ya udah serah dah, ambil aja semua dah biar puas dah. Ini masih di sini ngapain nih? Mau beli itu. Apaan ini? Ini mah belinya bukan di sini, tapi di Shopee-nya SHD Oke. ACC Ganci Tech. Beli bre. Variasinya ada banyak, tinggal dipilih mana yang lu suka. Gak bakal rugi lu beli, soalnya yang udah beli ngomongnya gini. Habis beli ganci teh kotok, diare gue hilang, kok bisa ya? Kemarin gue ngelamar anak orang, maharnya ganci teh kotok. Bokapnya bilang gue calon mantu idaman. Sehari sebelum sidang skripsi gue beli ganci teh kotok. Pas sidang gue lulus, kayaknya gara-gara gue beli ganci teh kotok dah. Yang belum beli, buruan beli dah, soalnya stoknya emang gak habis-habis. Produknya di bawah sini bang, tinggal klik, jepret, mantep. Oh ya udah. Muncul dah. Udah, terus ngapain masih di sini? Oh jadi aku diusir. Ya bukan, ntar ada orang mau bayar lagi, nggak enak no dilatih sama Acos no. Kalau aku maunya di sini terus kenapa? Ya udah serah dah, mau di sini sampai ubanan juga serah dah. Enggak, aku maunya pulang. Astagfirullah. Jujur bre ya, jujur gue tuh orangnya paling jaga sikap banget ya. Kalau gue punya pacar kayak gini nggak tahu posisi gue kerja atau gimana, udah bre, gue tinggalin aja. Kalau gue sih gitu ya, karena ya kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita benar-benar kerja terus diomongin kayak gitu bre ya, gue punya harga diri juga bre sebagai laki-laki. Kalau gue segitu ya. Astagfirullahaladzim. Cemen. Pacar Siapa tai. pacar lu tuh? Iya bu, udah biarin aja bu. Orang lagi kerja diganggu mulu. BTW kenalin dulu nih bang. Yang ini Acos, asisten chip op store alias asisten kepala toko. Jangan ketuker Oke. ya. Yang ini Acos, yang ini Cos, chip Cos. op store alias kepala toko. Si ibu ini Oke. mah baik sama gua bang, akrab juga. Yang bajingan mah yang ini kepala toko. Gue ceritain dari Kepala awal. toko. Berawal dari tukeran kepala toko yang baru. Jadi kepala toko gue yang lama dipindahin kemana tahu, yang baru dari mana tahu pindah kemari. Biasanya masih satu wilayah bang, karena core wheel-nya masih sama. Nah tapi yang Oke. mencurigakan bin ajaib ya, ini orang kok pindahan dari Cikotok lah, itu jauh banget ya. Ada apa nih? Ada apa? Biasanya tuh orang pernah bikin masalah di sono, makanya dipindahinnya jauh. Pantesan. Karena pertama core wheel-nya nggak berani mecat, jadi ya udah pindahin aja ke yang jauh, yang penting nggak di wilayah Oh gua. gitu. Atau yang kedua, karena emang sengaja dibikin nggak betah, biar dia berhenti sendiri. Oh gitu. Tindak kriminal seperti apa yang telah dia perbuat ya? Awalnya gue mempertanyakan, lama-lama kejawab sendiri sama kelakuan dia selama jadi kepala toko gue bang. Loh, itu si Cos ngambil rokok lagi ya? Belum detail anjir. Supaya lo pada nyambung, istilah tel di sini maksudnya tuh ada anggota kru di sini mau ngambil barang yang ada di toko. Nah itu mesti dibayar persis seperti customer mau bayar bang, supaya Bener. hitungannya masuk ke sistem, supaya entar pasti hitung nggak minus. Nah itu namanya Ini kepala detail. toko Nah kayak si gini gua bajingan hajar satu nih. ini nih, si kepala dia demen banget nunda-nunda barangnya detail. Pak itu rokok udah detail belum tuh? Ya gampang, ntar gue bayar kayak orang lain aja lu. Gila itu muka minta dijotos aja. Ujung-ujungnya lupa beneran dia bang. Katanya kagak, Blo. Serius? Perasaan dia ngambil rokok deh tadi. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Nyali. Kepala toko itu pala tipe. Gaji udah di atas gua masih maruk baik. Udah percis anggota parlemen dia, duit banyak masih aja doyan makan duit haram. Cakep. Ini orang kali-kali mesti dikasih paham bang. Tiba-tiba muncul satu ide menarik. Suatu hari gue sengaja lebihin duit 100.000 di kasir bang, duit gue sendiri. Buat pas malamnya gue suruh dia yang ngitung. Terus kita lihat hasilnya bagaimana. Pak, duit berangkas tolong dihitung dulu pak, saya lagi rapin yang ini nih. Ya udah. Kita perhatikan sama-sama. Kita lihat Oke. gelagat dia. Kita tunggu. Ih, jeda apaan tuh? Kok diem bentar dia? Gimana pak? Duitnya pas? Ya pas. Orang kayak gini gak jujur bre. Orang kayak gini gak jujur. Kepala kayak gini gua jotos kalau gua. Gue bre kalau kerja di tempat kayak gitu nggak sudi bre, pimpinannya kayak gitu nggak sudi gue. Harga kayak gue nggak bisa bre orang kerja kayak
kayak gitu gue nggak bisa. Gue diinjak-injak kayak gitu gue nggak bisa, bre. Nggak terima kalau gue berbaju gitu ya. Next. Nah, bre, sekarang kita udah berada di part selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu ya. Langsung aja kita play. Penasaran gue kelanjutannya gimana nih. Sebel banget kalau punya pimpinan kayak gitu. Gue Pak, orangnya duit cukup berangkas keras, bre, tolong kalau dihitung dulu, orang Pak. ngomong Saya kayak lagi gitu, rapin bre. yang ini nih. Ya udah. Gimana, Pak? Duitnya pas? Iya pas. Nah, tuh Wah, kan. sulah janco, cepet gua melayang anjing. Kepala Berarti fix nih orang bajingan ya. Nggak heran gua sekarang kenapa dia pindahan dari Cikotok. Orang bermasalah, Pak. Kenapa, Bro? Bu, masa Bu? Saya kan sengaja naruh duit cepet di berangkas ya. Dihitung sama cos, terus dia bilang apa tuh nggak? Ngepas. Lah, ya lu sih ada aja sih. Ya maksudnya kan pengen tahu dia orang bersih apa kagak, Bu. Lu aduin aja sono ke Korwil, kita juga udah pada gondok sama dia. Ayo bang, ini Nyali, momen bang. Dua nyali. kali ini mah. Aduh, jangan saya dah, Ibu aja. Dih, lu aja, Bro. Saya kan cuma pramu di sini, Ibu mah acos. Enggak berani gua. Ya, Ibu nggak berani, saya apalagi. Lembek. lembek. Kita nggak ada yang berani gerak juga. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita sekarang jadi tahu antisipasinya mesti kayak mana sama tuh orang. Nah, Ini orang aja mbak. Terus. Bang, lu jadi manusia yang bener aja, Bang. Gue cuma beli Paramex satu strip 3.000 perak, soalnya pala gue pusing. Lu pintain 2.000 perak bikin gue pusing lagi, tai. Oke, mbak beli Paramek naik apa? Enggak, bukan gitu. Mbak beli makanan curut juga tetap aja Wah, tuh motor hajar taruh tukang sini, parkir kan? kalau kayak Satu gini. motor artinya 2.000. Aduh. Itu tukang parkir dari Akamsi bang, kagak resmi. Kalau yang resmi mah parkirnya gratis. Dia nggak merasa dosa kali ya. Bukan urusan gua sih, kagak rugi apa-apa juga gua. Yang rugi mah tokonya, orang jadi pada males belanja kemari. Tapi kadang suka gondok juga, kayaknya duitnya lebih banyak dari gua dah. Seandainya perintah Bener turun buat banget. ngusir tuh orang, gua lempar tuh orang ke Ciliwung biar mandi sono. Ini surat perintahnya ya dari atasan langsung. Musir itu tukang parkir jangan mangkal di sini lagi. Lah kok saya pak? Lah kan situ bisa. Ya tapi kan itu Bisa. tugas bapak, jangan saya lah. Kalau udah Nah. kabarin ya, saya mau lanjut main Zuma dulu. Ya kenapa jadi gua? Ada orang yang pimpinan kayak gini takut akhirnya diserahin anak buahnya, bre. Ada yang kayak gitu, bre. Gue pernah nemuin, bre, ya, tapi gue bantah. Gue bantah, bre. Gue gak suka ya kerja kalau kayak gini, bre. Dipermainkan kayak gini gue gak suka, bre. Gua sih Ayo tablo, semangat. bacot lu aja dah. Lah kan yang disuruh elu. Aduh, nggak enak gua. Dia udah merugikan banyak orang sih, tapi kan dia punya anak bini. Gue suka marah sama diri gua sendiri sih, Bang. Jadi orang berani dikit apa? Jangan kebanyakan gak enak sama orang. Kalau bener tega Bener. dikit nggak apa-apa. Tapi diri gue yang satunya ngomong, bingung gue mulainya. Aduh, baru niat aja dada gue udah dagiduk. Akhirnya diem gua, nggak gerak. Tapi kali ini Aduh. benar-benar bingung gua. Waktu gua tahu cewek gua main ke kosan temen cowok dia, nggak ada bilang sama gua dulu. Kenapa tuh? Halo, Kamu lagi di mana? di kosannya si Anton. Sama siapa lagi? Apaan sih, cuma main doang kok. Sama siapa aja di sono? Gak macem-macem, apaan sih? Kenapa nggak bilang aku dulu? Kan kamu sibuk mulu, gak pernah bisa dihubungin. Enggak, hari ini kamu nggak ada nelpon. Males nelpon, paling gak diangkat. Putusin aja, Bang. Udah pacaran gak ada untungnya, cuma dapat ruginya doang. Haram Bener. lagi. Putusin Bener. bang, punya nyali dikit ngapa? Hubungan gua sama dia udah 7 tahun. Gak mungkin semudah itu gua udahin sih. Goblok. Goblok, Gue bukan bener. gak punya pikiran ya, gue tuh gak punya nyali. Gue tuh kayak takut banget kalau gua ngomong akhirnya blunder. Ujung-ujungnya ntar gue nyesel sendiri. Padahal kalau gua diem ya, yang susah ntar gua bang. Bener. Ibu bisa antri nggak? Aduh, anak saya udah telat nih, Mas. Saya Saya bilang mesti antri ya antri. Eh? Saya nggak mau ngelayanin bu. Kalau ibu nggak mau antri, mending ibu keluar aja deh. Belanja di tempat lain aja. Nah, gitu dong. Bang, enggak bang. Jangan gitu juga ngomong sama ibu-ibu bang. Lama-lama anjing juga lu. Dari kemarin lu berani ngomong. Sekarang gua ngomong malah gua disalahin lu. Bacot mulu lu tai. Salah ngomong. Mak, tolong simpenin lagi dong mak. Baru gajian tadi. Oh iya, boleh. Insya Allah 2 bulan lagi nih udah kebeli motor. Biar aku kalau ke toko. Nah, Apa mak? Ini kemarin abang lu pinjem duit. habis. Ini maknya juga nggak bisa kayak gini, bre. Orang tua nggak bisa kayak gitu ya. Kebangetan juga kalau orang tua kayak gitu, bre. Next. Oke, bre. Sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Kita like dulu. Langsung aja kita play ya. Buat para orang tua jangan sampai kayak gini ya. Aduh, bahaya banget tuh. Insya Allah 2 bulan lagi nih udah kebeli motor. Biar aku kalau ke toko. Kenapa mak? Ini kemarin abang lu pinjem duit.
Minjem buat apaan lagi? Itu katanya diajakin temennya bisnis. Yang dipinjem berapa? Ya 14 juta. Ya itu semuanya dong, Mak. Katanya ntar dibalikin kok. Ya udah kalau gitu ngapain lagi aku kerja kalau semuanya nol begini? Kan itu buat bisnis, ntar udah menghasilkan dibalikin sama dia. Nggak pernah dia balikin utang, Mak. Itu duit aku kumpulin setahun lebih, Mak, hilang gitu aja. Segala keperluan keluarga aku semua yang penuhin. Mak tahu nggak sih capek kerja di toko retail? Aku rasanya mau mati, Mak. Ya jangan ngomong gitu Aku dong. cuma mau motor murah, nggak minta sama orang, usaha aku sendiri. Tapi harus aku yang selalu ngerti. Nanti Mak coba ngomong sama si Gak ada abang yang ya. punya perasaan buat aku. Selama ini aku diem. Aku selalu ngalah. Tapi orang seenaknya semua tai. Nah, itu buat Dunia orang tuh tua. gak adil banget buat gue dah, Bang. Katanya usaha tidak mengkhianati hasil. Mana hasilnya? Nol semua, gak ada kesisa buat gue juga. Nah apa sih orang pada gak punya otak? Ujung-ujungnya orang baik yang jadi korban. Dunia tuh gak adil. Benar. Tapi apa hikmahnya yang bisa kita dapat nih, Bre? Bre. Assalamualaikum Tablo. Waalaikumsalam. Tumben lo, duduk yuk sini. Ya gua nyariin lah. Lo kemana tadi nggak masuk? Gua WhatsApp nggak dijawab. Belum lihat HP gue. Ada temennya. Dalam aja yuk, makan dulu. Nggak usah repot-repot bu, santai aja. Blok, makan dulu yuk. Tadi siang kan belum makan. Gak lapar. Mak ambilin ya, makan sini aja. Ntar ambil sendiri bisa. Ya udah ntar jangan lupa makan ya. Lu lagi ada masalah ya? Ini ada teman yang Nggak baik tahu kayak dah, gini keren, pusing Bre. kepala gue. Napa emang? Cerita? Sekarang duit gue mana? Ya udah dipakai buat modal. Lu nggak tahu diri lu ya? Lu sadar nggak sih udah ngelangkain gue lu? Ya gua nggak tahu. Emak nggak bilang itu duit lu kok. Ya emang lu pikir dari dulu emak duit dari siapa? Lu ada nggak ngasih emak? Ada ngurus emak nggak lu? Ada nggak? Sombong lu, nasib orang tuh beda-beda. Iya beda-beda. Gue kerja lu pemalas. Kerja belum jelas udah mau kawin aja lu. Ujung-ujungnya gue yang ketumpuan. Malu lu jadi Lah, orang. kenapa jadi bawa keluarga gua lu? Boro-boro ngebahagiain emak. Duit gue semua. Sampai nengokin emak aja cuma mau duitnya aja lu. Lu tahu nggak emak penyakitnya apa aja? Nggak tahu kan lu? Nggak ada di otak lu tuh. Di otak lu peduli emak nggak ada. Udah deh pokoknya hidup emak jangan lu ganggu lagi. Anak lu sekolah atau nggak bodo amat. Lu cari sendiri sono. Nggak usah minta gue lagi. Nggak usah anggap gue saudara lagi lu. Terus sekarang apa yang lo rasain? Nggak tahu deh, masa gue kayak nyesel ya. Tadi kenapa gue mesti ngungkit-ngungkit ya? Gue bingung, pas gue diem gue yang susah, pas gue ngomong gue yang salah. Gue yang salah. Sering, Bre, juga Sebenarnya dia. sifat nggak enakan tuh justru yang bikin manusia itu manusia loh. Kata gua itu yang bedain kita sama binatang. Tuh tai kucing berak sembarangan tuh depan rumah orang, senaknya banget. Kalau kita mau songong sama orang kan masih ada kayak jangan deh nggak enak Itu yang bikin kita jadi manusia bro. Berarti maksud lo gue salah? Enggak, belum. Sayangnya ya, kalau kita nggak enakannya kebanyakan, justru Nah. kita yang disenakin sama orang yang suka seenaknya. Kayak tai kucing itu. Ya itu maksud gue juga. Nah iya, jadi sebelum kita mau nggak enakan sama orang, kita harus bisa berdiri tegap dulu di hadapan orang. Kita harus bisa tegas, kita ini kan cowok. Apalagi kalau lu udah punya anak bini kayak gua. Yang disenakin sama orang bukan cuma diri kita lagi, anak bini kita juga. Tergantung setegap apa kepala rumah tangganya bisa berdiri. Bener banget. Dengar, Bre, ini hikmahnya, Bre. Kita dengar lanjut lagi, Bre. Ini masuk akal walaupun saya belum rumah tangga ya. Berarti menurut lo gue udah benar ngomong sama abang gue? Menurut gua, lu mau ngomong sama dia itu udah bener bro. Tapi caranya dan keputusan apa yang lu ambil itu harus dibenerin lagi mungkin. Kenapa? Ya kan lu ngerasa nyesel kan udahannya. Harusnya mah enggak tahu. Artinya masih ada yang salah. Gua lagi nyaranin lu tegas bro, bukan galak. Tegas bisa jadi harus galak atau enggak, dan galak Bener bisa juga jadi ya. tegas atau enggak. Nangkep enggak? Lo ngerti begini tuh dari mana sih? Lah, gua mah ya kayaknya dari berumah tangga dah. Gua merasa semenjak berumah tangga gua dituntut buat dewasa gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya yang bawa gue jadi ngerti begini ya itu Allah. Nah, Cuman Allah yang paling ngerti sama masalah kita. Cuman Allah yang paling tahu cara nyelesain masalah kita. Cuman sama Allah kita minta petunjuk buat nyelesain Bener. masalah kita. Sebenarnya Bener hidup banget. simple tahu. Kita tuh cuman perlu ngelakuin yang Allah suruh aja. Cewek gue. Halo. Enggak, lagi sama temen aja nih. Besok kamu di rumah nggak? Aku mau ngomong sesuatu yang penting. nice. Apa ini? Apakah diputusin atau gimana? Lanjut, Bre. Oke, Bre, sekarang kita udah berada di part terakhir. Seperti biasa kita like dulu dan langsung aja kita play. Gimana endingnya, Bre? Ini seru nih, Bre. Hikmahnya banyak banget yang bisa kita bawa. Walaupun tadi ada juga kata-kata gue yang salah ya, Bre. Ternyata. Aduh. Kayaknya selama ini kenapa gue merasa nggak beranian, itu karena gue merasa sendirian. Padahal ada Allah yang selalu ngasih gue kemampuan dan keberanian. Benar. Kalau emang Allah suruh gue ngelakuin sesuatu dan gue yakin Allah suruh gue itu, kenapa gue harus takut? Jadi lo Benar. aja apa gua nih? Gue aja deh, tapi lu temenin ya. Ayo sama gua yuk. Pak, ini saya dapat perintah dari atasan Pak, mau dibaca dulu nggak? Lah maksudnya apa nih? Iya mohon maaf, ini udah diberlakukan kok ke semua kotak Maret. Ya nggak bisa kan, dari RT juga udah boleh. Iya saya tahu, tapi saya cuma ngejalanin perintah aja sih Pak. Terus kalau nggak dari sini anak bini saya bagaimana? Nah, Pikirin tuh kan. dong.
Yang salah tuh yang Mudah-mudahan Bapak cepat dapat penggantinya, biar Bapak cepat dapat kerjaan lain. Wah, doa doang mah gampang, mutus rezeki orang lu. Siap-siap lu, abang gua datang lu ntar. lah itu lagi kan. Tukang parkir hancur. Gak apa-apa Blo, lu udah bener kok. Sekarang gimana perasaan lu? Ya biar gue ditantang lagi sama dia kayak begitu, jujur gue jadi lebih tenang sih. Nggak nyesel kan? Enggak. Bener. Kata-kata teman gue kemarin tuh bikin gue mikir bang. Ironi juga ya, gue nggak enakan Bener. sama orang. Punya tapi teman yang kayak kapan gini terakhir oke kali banget, gue nggak Bre. enakan sama Allah. Udah azan, sholat sekarang deh, jangan ditunda. Nggak enak gue sama Allah. Nah. Udah lama gue nggak quality time sama cewek gue. Udah lama gue nggak ngobrol sama Allah lewat Quran. Bener banget. Sekarang aku mau fokus dulu nih. Kalau emang kita jodoh, suatu saat kita ketemu lagi kok. Tapi kalau emang enggak, mudah-mudahan Allah udah siapin jodoh buat kamu, mungkin lebih baik daripada aku. Tapi alasannya apa? Cuma gara-gara kemarin aku main. Kan bisa kita omongin. Enggak, bukan. Kalau kita pacaran, aku nggak enak sama Allah. Pacar tai hilang. Mantap. Mungkin kalau dulu gua nggak bisa ambil langkah yang tegas, sekarang gua udah tahu mesti ngapain. Selama Bener gue yakin banget. itu yang Allah suruh, gue harus berani lakuin itu. Bener Allah yang banget. kasih gue jalan, Allah yang kasih gue rezeki, Allah Bener juga banget. yang jauhin gue dari keburukan. Ayo berani yuk, bismillah. Pak, saya bukan mau ngancem, tapi saya punya bukti CCTV-nya pak. Bapak kemarin ngambil duit 100.000 kan di berangkas. Itu duit saya pak. Ah, duit yang mana? Enggak. Saya bisa Nah. aduin ini ke Korwil pak, tapi saya masih mikirin bapak. Sekarang tergantung bapak lagi dah. Maaf Nah. ya, ini saya balikin deh. Balikin. Karena saya ada keperluan mendadak. Jangan dilaporin ya. Nah, Kita bikin kan. kesepakatan pak. Saya nggak mau lagi bapak kalau ngambil barang nunda-nunda detail. Harus saat itu juga detail pak. Ya, siap. Dan saya mau ini nggak keulang lagi. Bisa nggak pak? Ya, bisa. Siap, Ya. makasih ya. Balik Saat-saat lagi. kayak begini tuh tiba-tiba hati gue nawarin rasa arogan bang. Gila, gue bisa giniin atasan bro. Tapi rasa jangan arogan itu sombong. harus gue lawan. Dan harus gue utamain Nah, keadilan yang tegas. bener Dengan kata banget. lain, ngutamain perintah Allah. Gue yakin Allah pasti mau kok. Gue nggak gampang disenakin orang. Terlebih lagi ini juga bukan buat gue doang, tapi buat kebaikan bapak kepala toko juga. Walaupun nanti dia masih belum berubah, itu udah urusan dia. Yang Iya, penting benar. gue udah berusaha ngasih tahu. Tapi Kembali lagi ke pribadi masing-masing setiap manusia ya bre ya. kalau nanti sama gue udah nggak boleh lagi seenaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu hal yang harus selalu gue inget, gue nggak boleh benci mereka. Bisa jadi mereka emang butuh gue bilangin. Bisa jadi mereka butuh gue marahin. Tapi sedikit pun gue gak boleh benci sama mereka. Karena bisa jadi mereka cuma belum dapat hidayah aja. Seperti gue yang selalu butuh hidayah dari Allah. Kadang bertindak berani itu serem, tapi diem aja itu bisa jadi lebih serem lagi. Bener banget bre. Ya Harus Allah, berani lapangkanlah speak up dadaku, lah. mudahkanlah urusanku, dan Amin. lepaskanlah kekakuan dari Amin, lidahku, amin. supaya mereka ngerti perkataanku. Aku minta maaf ya mak. Aku udah kelewatan. Aku udah keterlaluan mak. Enggak, itu emak yang salah kok. Dari kecil emak suka seenaknya sama kamu, sampai lupa kamu udah gede. Kalau sekarang uang aku simpen sendiri, emak jangan tersinggung ya. Emak mau apa aja insya Allah aku kasih kok. Aku kerja capek-capek semua buat emak. Maaf aku belum sempurna jadi anak, nggak kayak anak-anak yang lain. Tinggal abang tai. Kalau ini. dibandingin sama anak-anak yang lain, ada satu yang kamu punya, mereka nggak punya. Apa? Mereka itu bukan kamu. Ngebahagiain orang tua adalah cita-cita dari setiap anak ya bre ya. Wow. Weh apa nih? Weh Abang apa tainya nih? mana nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok ucul banget. Berarti yang tersisa abang tainya ya bre ya. Nah bre ya, ini banyak hikmah yang bisa kita dapat ya bre. Walaupun saya juga ya kadang saya itu kalau bekerja bre terbawa emosi kalau saya itu direndahin atau gimana, atau saya ada atasan seenaknya dia, saya itu nggak bisa diem bre, nyeplos saya orangnya. Jadi walau saya merasa saya itu bekerja udah benar, saya itu selalu nyeplos gitu loh. Kalau saya disalahin atau gimana, dimanfaatin atau dimain-mainin tuh saya orangnya suka nyeplos. Ya walaupun terkadang habis ngomong itu terkadang nyesel, tapi ada juga leganya karena kita itu sebagai manusia harus tahu posisi juga bre. Kalau kita dimanfaatin, kita harus tahu posisi, bagaimana cara ngomongnya dan menghindarnya. Memang nggak semudah yang kita bayangin bre ya, karena setiap manusia itu punya kemampuan berbeda-beda, dan itu bre ya, semua itu udah diatur bre. Walaupun kita selalu merasa hidup ini nggak adil,
kok kita yang selalu susah, kok kita yang selalu baik kok hancur, kok kita yang selalu tulus kok dia sia-siain gitu loh. Kenapa? Kita selalu berharap merasa kebanyakan manusia itu merasa hidup ini nggak adil. Apalagi kok yang good looking hidupnya enak, kok yang nggak good looking itu hidupnya susah gitu ya. Jadi kayak nggak adil banget. Tapi semua itu bre ya udah direncanain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia sebenarnya hanya menjalaninya aja ya bre ya. Jadi hidup manusia itu ya di dunia ini cuma dua ya, kalau nggak bahagia ya menderita ya bre ya. Kita jalani aja, soalnya kita juga hidup ini nggak lama kok bre ya, cuma sebentar banget dan akhirnya nanti kita pulang dan akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita berbuat. Memang kita itu nggak mudah menjalani hidup ini bre ya, apalagi kita yang berusaha untuk baik malah kita diinjak-injak, dibuang, nggak berarti, nggak dianggap atau lain sebagainya. Kebaikan kita nggak dianggap, nggak dinilai, ataupun seperti nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali kayak gitu. Terkadang ada yang menganggap kayak gitu. Jadi intinya ya memang ya sedih banget sih bre kita menghadapi hal-hal seperti itu. Ini memang banyak banget ya kejadian tempat kerja yang kayak gini, dimanfaatin, disalah-salahin, difitnah. Ya buat teman-teman yang mungkin profesinya seperti ini ya harus bersabar. Jika ada sesuatu terjadi di tempat kerja kalian, kalian harus berani ngomong ya bre ya, harus berani ngomong. Kalau nggak berani sendiri bawa teman. Ingat bahwa teman bukan berarti harus kita main kasar, enggak. Maksudnya ya tujuannya biar ada saksi, biar ada yang tahu kebenarannya gimana juga. Kalau cuma buy one gitu nanti takutnya ada juga yang memfitnah gitu ya bre ya. Karena kadang yang orang jabatannya lebih tinggi itu suka memanfaatkan jabatannya untuk kepentingannya sendiri bre. Jadi ya seperti itulah bre ya. Dan intinya itu lagi ya bre ya, kita hidup ini kita sendiri yang mengambil keputusan. Kita mau jadi baik atau buruk itu diri kita sendiri yang memutuskan. Kalian yang kita sendiri yang jalani ya pokoknya bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu rasa pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Di kamar panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.